Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyul ikhwah wa hiyal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah taala mengumpulkan kita di majelis yang berbarokah ini untuk mengikuti sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan sebagai jalan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar menempuh jalan yaitu mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Kenapa demikian? Setelah seseorang mendapatkan ilmu, maka ilmu itu akan membuahkan amal. Dan amalan ini di antara yang memudahkan hamba untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan hamba-hambanya apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi kita semuanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan oleh Allah mana tempatnya. Apakah kita dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka. Hanya saja hal itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mendengarkan hal itu, para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, "Idzan natakilu." Kalau begitu kita pasrah saja wahai Rasulullah. Pasrah saja, kan sudah ditentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Namun Rasulullah mengatakan, "La i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Tidak.
jangan pasrah, tapi beramalah. Karena sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga berdasarkan amalannya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya beramal dan pentingnya beramal berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu tidak didapatkan begitu saja, tetapi dengan dicari. Maka dari itu, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini termasuk di antara jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tema yang diberikan kepada kami, yaitu fikih sholat sunnah dan keutamaannya. Fikih sholat sunnah dan keutamaannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui semuanya agungnya syariat sholat. Cukuplah menunjukkan agungnya syariat sholat ini apa yang pengambilannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala saat beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan syariat-syariat ibadah yang lain. Ibadah salat pensyariatannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah SAW menerima pensyariatan sholat. Dan kita ketahui bersama, awal pensyariatan sholat sebanyak 50 kali. 50 kali. Kemudian dikurangi sampai 5. Dan itulah ditetapkan buat umatnya, yaitu 5 kali. Dan ini disebut sebagai sholat fardu. Sholat yang wajib untuk dikerjakan kita semuanya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu ini betul-betul harus kita pelihara. Betul-betul harus kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta." Jagalah salat-salat 5 waktu. Lebih-lebih salat asar. Karena salat asar ini waktu yang dengan waktu bekerja. Apalagi dalam kebiasaan kita bekerja mulai dari pagi sampai siang, istirahat kemudian siang sampai sore. Nah, disitulah waktu asar ini terletak di antara awal bekerja setelah siang sampai sore. Makanya secara khusus dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala was-sholatil wusta. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu di dalam agama kita juga disyariatkan salat-salat yang lainnya selain salat fardu.
dan itu disebut dengan sholat tatawwu. Disebut dengan sholat tatawwu, yaitu sholat sunnah. Sholat yang sunnah ini juga kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mengerjakannya selain sholat fardu. Kalau sholat fardu yang 5 waktu kita diperintahkan, dan kalau kita meninggalkan kita berdosa. Adapun sholat yang sunnah ini kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Kenapa demikian? Termasuk di antara keutamaannya, sholat sunnah ini untuk menempel. Apa bahasanya menempel itu? Untuk apa? Menyempurnakan. Nah, menyempurnakan yang kurang dari sholat-sholat fardu yang kita luput darinya. Dalam hadis sahih Tirmidzi dan Sahih Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Pertama kali yang dihisab besok pada hari kiamat dari seorang hamba dari amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya bagus, jika salatnya baik, maka dia sungguh beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi jika salatnya rusak, maka dia celaka dan merugi. Fa inin taqasa min fariidatin syai'an. Jika salatnya kurang. Nah, ini jika salatnya kurang. Fa inin taqasa min fariidatin syai'an. Jika salat fardunya ada yang kurang. Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Lihatlah, apakah hambaku yang kurang sholatnya ini ada sholat tatawu'nya, ada sholat sunnahnya. Fayukammalu biha man taqasa minal faridah. Maka jika ada yang kurang dari sholat fardunya, akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalika. Kemudian setelah itu dihisab amalan-amalan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini termasuk di antara keutamaan sholat sunnah. Hadis ini memberikan faedah kepada kita semuanya bahwa seluruh amalan yang kita kerjakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihitung. Ya, kalau kerja kita di dunia juga dihisab, dihitung. Masuk jam berapa, keluar jam berapa, bekerjanya seperti apa, dan begitu seterusnya itu dihisab oleh bagiannya masing-masing. Nah, ini bisa dimanipulasi, gampang, ya, bisa dimanipulasi. Titip kartu atau titip apa begitu mudah. Apalagi absennya bisa pakai aplikasi HP. Belum masuk pondok, belum masuk tempat bekerja, masih di rumah, sudah
absen di HP-nya, padahal belum bekerja. Itu dengan hisabnya dunia mungkin kita bisa selamat. Nah, tapi semuanya itu tidak akan luput hisabnya di akhirat. Tidak akan luput hisabnya di akhirat. Nah, seluruh amalan-amalan ini, seluruh perbuatan-perbuatan ini, pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Ini menunjukkan pentingnya perkara salat. Maka kata Rasulullah SAW, jika salatnya baik, 5 waktu dijaga, rukun dan syaratnya sesuai, maka kata beliau, faqad aflaha wa anjaha. Dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat, tapi jika rusak, ya, dikerjakan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, entah karena niatnya atau tidak sesuai atau tidak terpenuhi rukunnya sehingga menjadi rusak, maka faqad khaba wa khasira. Dia celaka dan rugi. Salat sudah dikerjakan, jungkir balik, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena rusak. Adapun yang ketiga, fa inin taqasa min fariidatin syai'an. Nah, kalau ada yang kurang, ya mungkin tidak sempurna, rukun dan syaratnya tidak bisa menyempurnakan, ini sehingga nilainya kurang. Nah, dari kurangnya salat ini Allah Ta'ala memerintahkan, unduru hal li abdi min tatawu'in. Lihat apakah dia punya salat sunnah. Apa fungsi salat sunnah ini? Fayukammalu biha man taqasa minal fariidah. Salat fardunya yang kurang tadi akan disempurnakan dengan salat sunnah ini. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjaga salat yang fardu, kemudian salat yang sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah ini ada 2 macam. Ada salat yang muakkad, tatawwu muakkad, dan ada yang ghairu muakkad, yang ditekankan dan yang tidak ditekankan. Pelaksanaannya yang paling utama dari salat sunnah ini adalah di rumah. Tapi nanti melihat mana yang lebih maslahat. Tapi secara asal yang paling utama salat sunnah ini dikerjakan di rumah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Jika kalian telah melaksanakan salat di masjid, salat fardu maksudnya, maka supaya rumahnya dikasih bagian dari salatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nuran. Sebab dari salatnya yang dikerjakan di rumah ini, Allah akan menjadikan penerang bagi rumahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salat fardu dikerjakan di masjid. Salat sunnah utamanya di rumah. Kenapa?
agar sholat kita yang dikerjakan di rumah ini menjadi penerang bagi kita semuanya di rumah tersebut. Dan apalagi Rasulullah SAW mengatakan tidak bolehnya menjadikan rumah kita seperti kuburan. Tidak boleh menjadikan rumah kita seperti kuburan. Ya, kuburan sebagaimana kuburan, tidak boleh melaksanakan ibadah di situ. Salat tidak boleh di kuburan. Baca Al-Quran tidak boleh di kuburan. Maka rumah jangan jadikan seperti kuburan. Tidak ada salat di situ. Nah, salat-salat yang dikerjakan di rumah inilah, yaitu salat-salat tatawu, salat-salat sunnah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Alaikum bis salati fi buyutikum." Salatlah di rumah. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Hendaknya kalian mengerjakan salat di rumah, karena sebaik-baik salatnya seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Nah, ini perhatikan kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah hendaknya kita kasih bagian salat agar dia tidak seperti kuburan, tidak ada ibadah di dalamnya. Dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam salat sunnah yang muakkad, yaitu salat-salat yang mengiringi salat fardu, qobliyah, ba'diyah, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Ini salat-salat yang muakkad, yaitu ditekankan agar sebelum kita salat subuh ada 2 rakaat yang dikerjakan. Sebelum melaksanakan salat zuhur ada 4 rakaat yang dikerjakan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah melaksanakan salat zuhur ada 2 rakaat yang dikerjakan. Setelah melaksanakan salat maghrib ada 2 rakaat yang dilaksanakan. Setelah melaksanakan salat isya ada 2 rakaat yang dilaksanakan. Maka salat-salat ini akan Allah Ta'ala jadikan untuk kita balasannya di surga dengan dibangunkan rumah. Dari hadis Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, dari Ummu Habibah, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla thintai asyrata raq'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang sehari semalamnya salat 12 rakaat, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu pahalanya besar. Setelah salat fardu kita mengerjakan salat-salat qobliyah dan ba'diyah ini. Salat-salat qobliyah ba'diyah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan balasannya besok di surga, yaitu dibangunkan untuk kita
rumah-rumah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak ditekankan ya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah ibn Mughaffal, bahwasanya Rasulullah bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Antara adzan dan iqamah itu ada salat. Baina kulli adzanaini salatun. Antara adzan dan iqamah itu ada salat. Tsumma qala fi tsalitsati, kemudian beliau berkata kepada yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang mau. Jadi sebelum maghrib, kemudian sebelum isya, maka ini juga disyaratkan walaupun tidak ditekankan sebagaimana yang sebelumnya. Kemudian berikutnya termasuk di antara sholat-sholat yang tatawwu, yaitu sholat witir. Maka sholat witir ini termasuk, kalau pengarang di sini mengatakan bahwa sholat witir ini termasuk ditekankan. Al-witru sunnatun muakkadatun. Salat witir ini termasuk salat yang ditekankan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkan dan mendorong umatnya untuk melakukan, dan karena beliau tidak pernah meninggalkan baik di saat mukim, tidak safar maupun di saat beliau safar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala esa dan menyukai yang witir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salat witir ini adalah salat yang dikerjakan setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Jadi waktu melaksanakan sholat witir adalah setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Apakah dikerjakan sebelum tidur atau dikerjakan setelah tidur? Adapun jumlahnya mulai dari 1 rakaat sampai 11 atau lebih. Maka melaksanakan sholat witir ini sifatnya longgar, tergantung kondisi kita. Apakah kita luang di dalam melaksanakan setelah tidur atau sebelum tidur. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahari. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pada setiap malam Rasulullah SAW witir. Perhatikan ini, Rasul pada setiap malam beliau witir. Min awwalil laili, dari awal malam. Wa awsatihi, pada tengah malam. Wa akhirihi, dan pada akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, dan beliau berhenti melakukan witir, yaitu sampai waktu sahur, sampai malam yang terakhir.
Kemudian kalau begitu, apa yang terbaik untuk kita kerjakan? Apakah sebelum tidur atau setelah tidur? Maka yang terbaik adalah apabila kita khawatir, ya, apabila kita khawatir tidak bisa bangun malam untuk melakukan salat witir karena mungkin kesibukan bekerja sehingga capek, dan capeknya ini mempersulit kita bangun. Maka yang seperti itu, yang terbaik bagi kita adalah melaksanakan witir ini sebelum tidur. Adapun kalau kita sudah terbiasa dengan bekerja dan sudah terbiasa dengan capek, tapi tidak menghalang-halangi kita untuk bangun di malam hari melakukan sholat witir, maka yang terbaik adalah waktu tersebut. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, qala li Abi Bakrin mata tutiru. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, kapan kamu witir wahai Abu Bakar? Qala utiru qabla an anama. Saya witir sebelum tidur. Wa qala li Umar, dan beliau bertanya kepada Umar, mata tutiru, kapan kamu witir? Qala anamu thumma utiru. Aku tidur kemudian aku witir. Qala li Abi Bakrin, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi au bil wathiqah. Wa qala li Umar, akhadta bil quwwah. Mengatakan kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi, engkau telah mengambil sesuatu yang tetap. Wa akhadta bil quwwah, engkau telah mengambil sesuatu yang kuat. Ini mengatakan kepada Umar bin Khattab. Jadi kesimpulannya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat witir ini hendaknya selalu kita pelihara. Adapun waktunya relatif kembali kepada kita. Apakah kita longgarnya sebelum tidur atau setelah tidur? Yang penting dia adalah salat yang tidak pernah kita tinggalkan, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam, sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar, dan sebagaimana yang lainnya. Terhadap Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Rasulullah SAW berwasiat kepadanya agar sholat witir itu dikerjakan pada sebelum tidur. Karena Abu Hurairah punya kebiasaan, yaitu menimba ilmu dari Rasulullah SAW dari pagi sampai malam, kemudian beliau memurojaah, mengulang kembali apa yang dipelajari dari Rasulullah SAW, sehingga sampai malam. Kemudian beliau mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW agar sholat witirnya dikerjakan sebelum tidur. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rakaatnya, maka minimalnya 1, dan yang maksimalnya berdasarkan hadis, yaitu yang masyhur dari Bunda Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat malam baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Maka mengerjakannya 2 rakaat sampai 4 kali, kemudian ditambah witir. Witirnya yaitu apa? 3 rakaat langsung atau 2 rakaat salam kemudian 1. Macam-macam witir, ya, mulai dari 1, 3, 5, 7 sampai 9. Adapun tata caranya bisa merujuk kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara macam-macam sholat sunnah yang lainnya yaitu sholat duha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bithalathin." Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Bisyami thalathati ayamin fi kulli syahrin, agar saya selalu berpuasa 3 hari dalam 1 bulannya. Ini disebut dengan ayamul bid, 3 hari dalam 1 bulannya. Warok atai duha, Rasul juga berwasiat kepadaku agar aku melakukan 2 rakaat sholat duha. Wa an utira qabla an anama, dan agar aku melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Ini yang kami katakan tadi. Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW agar melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Dari 3 wasiat ini, pertama, beliau mendapatkan wasiat dari Rasulullah agar puasa 3 hari dalam 1 bulannya. Kemudian 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Yang waktunya itu setelah setelah syuruk, yaitu setelah matahari terbit, ya sekitar setelah terbit itu, setelah muncul itu sekitar 15 menit sampai sebelum zawal, sampai sebelum waktunya zuhur. Nah, salat ini memiliki keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat duha ini ada keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Pada pagi harinya, setiap ruas jari kalian dianjurkan untuk bersedekah. Ruas jari kita semuanya, bukan jari ya, seluruh ruas-ruas dalam badan kita itu ada berapa? 360-an. Ya dihitung dhewe engko. Itu ada 360. Masing-masing ruas ini dianjurkan untuk sedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan subhanallah bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah ada sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah ada nilai sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar ada nilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan untuk melakukan kebajikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Melarang dari kemungkaran ada nilai sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupi dari hal itu dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ibadah sedekah, ibadah sedekah bagi yang tidak mampu atau tidak bisa dengan harta. Ya, tidak bisa dengan harta. Tapi sedekah itu sebetulnya longgar, karena tidak ada ketentuan. Sedekah dengan harta itu tidak ada ketentuan. Masing-masing dari kita
insya Allah bisa. Beda dengan zakat. Nah, kalau zakat itu ada ketentuan, harus cukup nisab dan sampai 1 tahun. Adapun sodako, maka dari harta yang kita miliki berapapun ada nilai sodakohnya. Entah itu kita mampu 1.000, mampu 2.000, ataupun yang lainnya. Pertanyaannya, hal itu bisakah kita rutin mengerjakannya? Ya, terkadang walaupun 1.000, itu tidak bisa kita setiap hari. Padahal lebih dari itu uang yang kita miliki. Lebih dari itu uang yang kita miliki. Tapi wallahu alam, nggak tahu. Kita sendiri, ya sampai pun saya pribadi juga demikian. Tidak bisa sodakoh secara rutin dengan uang tersebut. Nah, tetapi di sisi lain, ada amalan-amalan yang mengandung nilai sodakoh. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar ini, yaitu hadisnya Sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, bahwa kata Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodako. Tiap-tiap ruas yang ada pada badan kita ini dianjurkan untuk sodako. Ya, tiap-tiap ruas, ya, ini ruas ataupun yang lainnya, bukan jari saja. Maka semua yang ada di badan kita itu dianjurkan untuk sodako. Kemudian ucapan subhanallah. Ucapan subhanallah ini tidak terbatas tempat. Ya, tidak hanya setelah sholat yang sejumlah 33 kali, tapi di waktu-waktu yang lain, di tempat-tempat yang lain selama tidak tempat yang terlarang, maka di situ kita bisa mengucapkan subhanallah. Hanya saja, apakah kita membiasakan dengan itu apa tidak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seandainya kita sambil bekerja, entah apapun macam pekerjaan kita selingi dengan itu, maka banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, sebagai sopir sambil nyopir mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu nilainya sodako. Ya, kita nyopir misalnya saudara-saudara kita yang mengantarkan pasien ke rumah sakit ataupun yang lainnya, membantu saudaranya meringankan, maka itu sudah cukup sebagai pahala. Tapi di sisi itu ada pahala yang lain. Ya, ada pahala yang lain. Kita mengucapkan zikir-zikir ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagi kita, antum yang di hadapan komputer misalnya, ya ada waktu yang kita bisa sesungguhnya untuk itu. Nah, maka ucapan tasbih mengandung sodako, ucapan tahmid mengandung sodako, ucapan tahlil mengandung sodako, dan ucapan memerintah seseorang untuk melakukan kebaikan yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf, memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, ngajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka nilainya sodako. Walaupun tidak semua orang mampu melakukannya, ya, tapi jika itu kita lakukan ada nilai sodako. Ketika kita melarang orang lain dari perbuatan munkar, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilainya sodako juga. Kemudian di akhir hadis tadi Rasul mengatakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Cukup dari hal itu 2 rakaat. Artinya bukan berarti gak perlu mengucapkan subhanallah, gak perlu mengucapkan alhamdulillah, gak perlu mengucapkan Allahu Akbar, cukup 2 rakaat saja dari salat duha. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Maka seandainya ada yang kurang dari hal itu, ya karena masing-masing itu dianjurkan untuk mengeluarkan sodako. Dianjurkan untuk mengeluarkan sodako, tapi ternyata tidak juga bersodako dengannya. Ya, harta juga tidak bersodako,
tidak bersedekah dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar karena suatu hal, maka dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka mencukupi dari itu semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat duha ini minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 8. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 8. Nah, aku kerja kapan sholat duha? Apa maneh 8 rakaat? Engko diabsen. Misalnya begitu. Ala kulli hal, ya kalau memang seperti itu, maka harus kita timbang. Bekerja itu amanah. Dan melaksanakan amanah itu suatu kewajiban. Melaksanakan sholat duha itu sunnah. Maka jika ditimbang antara keduanya, maka bisa digabung sebetulnya. Ya, jika memang tidak bisa digabung, maka melaksanakan amanah itu yang diutamakan. Walaupun kita tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat duha. Tapi bisa digabung, apalagi di tempat kita, alhamdulillah. Ada waktu sekitar 20 menit, waktu istirahat. Nah, itu waktu yang bisa kita gunakan untuk sholat duha. Apalagi sebelum jam 7 juga ada waktu. Sebelum jam 7 ada waktu. Karena waktunya tadi sebagaimana kita katakan, mulai syuruk, yaitu matahari muncul sekitar 15 menitan, sampai waktu sebelum duhur. Sekedar untuk melaksanakan 2 rakaat, insya Allah cukup di waktu-waktu tersebut. Hanya saja perlu adanya pembiasaan dari kita semuanya. Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ightasala fi baitiha fa shalla 8 raka'atin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumu fathi Makkah, pada pembukaan kota Makkah, perang Fatuh Makkah. Maka beliau mandi, kemudian beliau sholat 8 rakaat. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang beliau dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan diampuni dosa-dosa yang akan datang. Tapi masih saja beliau melakukan sholat yang 5 waktu, bahkan sholat-sholat yang sunnah. Termasuk yaitu sholat duha. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara sholat-sholat sunnah, yaitu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Yang sebagian ulama mengatakan dengan sholat sunnatul wudhu. Sholat sunnah setelah wudhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda sholati subhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal setelah sholat subuh. Ya Bilalu, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Kabarkan kepadaku amalan yang paling istimewa yang engkau kerjakan di dalam Islam ini. Fa inni sami'tu dafan 'alaika baina yadaya fil jannah. Sebab aku mendengar suara sandalmu di surga. Qala, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi. Wahai Rasulullah, saya enggak punya amalan yang paling istimewa, enggak ada. Amalanku hanya mengikuti apa yang jenengan kerjakan. Enggak ada amalan yang istimewa. Tapi beliau mengatakan, anni lam atatahharu tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhuro. Ini yang menjadi berat.
Ini yang menjadi istimewa. Sesungguhnya aku tidaklah bersuci, yaitu berwudu setiap saat pun dari malam maupun siang, illa shallaitu bidzalika tuhura ma kutiba li an usolliya, melainkan setelahnya aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi Bilal bin Rabah ini hari-harinya tidak pernah hadas kecuali langsung berwudu. Jadi ngentut, setelah itu langsung berwudu. Setelah itu sholat 2 rakaat. Ya, pipis atau kencing, kemudian berwudu, setelah itu sholat 2 rakaat. Kemudian BAB misalnya, setelah itu berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Subhanallah. Ini yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orangnya masuk ke surga, itu suaranya sudah ada di surga, suara sendalnya. Ya. Seandainya, dan ini perbuatan ringan sebetulnya, wudu, ya kayak gitu wudu. Tapi masalahnya wudu ini dikerjakan setiap batal. Bukan hanya wudu, tapi langsung sholat 2 rakaat. Jenengan anu kira-kira sanggup tak? Apalagi modelnya kita ini gampang kentut. Ya, gampang kentut atau ya gampang kentut wudu sholat, kentut wudu sholat juga kerja. Nah, ala kulli hal bukan berarti kita tidak mengerjakannya, tapi jika kita melakukannya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah wudu kita sholat, maka ini adalah suatu amalan yang agung. Kemudian ini juga menunjukkan keutamaan Bilal bin Rabah, ya seorang budak hamba sahaya. Jadi budak itu, Masya Allah, kalau kita mendengar istilah budak, yaitu manusia yang diperjualbelikan. Bahkan sampai ada pasar budak di zaman dulu, yaitu manusia yang diperjualbelikan. Seperti orang di zaman sekarang menjual kambing, menjual sapi, ya dijejer-jejer ngono di pasar, kemudian tawar-menawar, ini berapa harganya, ini berapa harganya. Setelah cocok dengan harga nyogowon, ya setelah itu dia disuruh bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh majikannya. Kalau bekerja kemudian sesuai harapan, maka dipertahankan. Kalau nggak bisa sesuai harapan, ya dijual lagi di pasar. Naudzubillah. Ya, di zaman sekarang alhamdulillah ya perbudakan tidak ada. Tapi subhanallah, Bilal bin Rabah walaupun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan ibadah sholat 2 rakaat setelah wudu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan-amalan yang lain tentunya, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salat-salat sunnah yang lainnya adalah salatul istikharah, salat istikharah. Salat istikharah itu yaitu salat yang dikerjakan untuk memantapkan apa yang kita ada keraguan dari 2 hal. Ya misalnya kita bekerja, ini enaknya bekerja di desa ini, atau kerja di luar kota, atau bahkan mungkin kerja di luar negeri. Nah, karena masing-masing ya punya keutamaan. Ya kalau bekerja di luar negeri biasanya mendapatkan keuntungan besar, tapi jauh dari anak dan istri. Kalau di rumah selalu ketemu dengan anak dan istri, tapi keuntungannya nggak seperti yang di luar. Ragu antara 2, enaknya kerja di luar apa di dalam. Maka untuk mendapatkan kemantapan di sini, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut oleh para ulama dengan sholatul istikharah. Ya,
bagi yang apa namanya jomblo, ada kan yang jomblo, misalnya ingin menikah, ini mana ini menikahi dia atau tidak, maka dari apa namanya apakah lanjut atau tidak, ini ada anjuran untuk sholat istikharah. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sholat istikharah dalam semua perkara. Jadi semua perkara, semua yang kita itu butuh kemantapan, apapun perkaranya, ya butuh kemantapan. Ya bekerja antara di pondok sama di luar. Ya, bekerja di pondok gajinya titik, tapi berkumpul dengan lingkungan orang-orang baik. Bekerja di luar, gajinya gede tapi lingkungannya kurang baik. Ini maka kita minta kemantapan dari Allah Subhanahu wa taala. Enaknya kerja di pondok atau kerja di luar pondok? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemantapan. Dengan apa? Dengan sholat tadi. Kata Jabir tadi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami untuk salat istikharah fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Kasurati minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Maka beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Apabila salah satu di antara kalian ada keinginan yang kuat dalam satu perkara, namun butuh kepastian mengerjakannya, falyarka rak'ataini min ghairil fardhah, maka untuk mendapatkan kemantapan ini, salatlah 2 rakaat. Salat yang bukan fardu. Tsumma yaqulu, setelah itu membaca doa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmu yang kau ketahui. Wastaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon kemantapan, kemampuan darimu. Was'aluka min fadlikal azim, aku memohon karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sebab engkau adalah yang maha mampu sedangkan aku tidak. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau maha tahu, aku tidak. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah, jika perkara yang aku hadapi ini adalah lebih baik bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku dan akhir perkaraku. Au qala fi ajil amri wa ajil, atau cepat atau lambat, faqdurhuli, maka takdirkan perkara itu kepadaku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, tapi jika perkara itu ternyata jelek bagiku, baik jelek untuk agamaku, jelek untuk kehidupanku maupun akhir kehidupanku, fi ajilin amri au ajili, apakah cepat atau lambat, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkan perkara tersebut dariku dan palingkan aku darinya. Waqdurli al khaira haitsu kana, takdirkan untukku kebaikan yang lain. Tsumma raddini bihi, kemudian ridhokan aku dengannya. Wa yusammi hajatahu, lalu menyebutkan hajatnya. Jadi gambarnya begini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita ada pilihan, ya, apapun pilihannya, fil umuri kuliah, apapun pilihannya, dan kita tidak bisa memberikan keputusan, ya, tidak bisa memberikan keputusan, maka kita lakukan ini, yaitu apa? Salat 2 rakaat. Dan salat ini bukan salat fardu. Kemudian membaca doa tadi. Ya, membaca doa tadi. Kalau tidak bisa, tidak hafal, ya kita tulis. Dalam hadis ini, ya, kita tidak bisa membuat keputusan apakah kerja, misalnya kerja di luar negeri ini
akan mendatangkan kebaikan dengan agamaku apa tidak? Apakah mendatangkan kebaikan untuk hidupku atau tidak? Ataupun yang lain, kita nggak bisa memberi keputusan. Ya, tidak bisa memberi keputusan. Maka solusinya dengan sholat 2 rakaat ini, kemudian memohon kepada Allah Ta'ala dengan doa tadi, wa yusami hajatahu, yaitu apa? Dalam hadis ini menyebutkan hajatnya. Ya, yaitu apa? Bekerja tadi. Ataupun yang lainnya. Nah ini, sehingga dengan begitu Allah Ta'ala akan memberikan kemantapan kepada kita. Ya, dan kemantapan ini tidak harus dengan mimpi. Ya, terkadang orang memahami mimpi dengan apa yang diinginkan berarti itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu, tapi tidak harus dengan mimpi. Hati kita mantap dengannya. Hati kita mantap dengannya. Maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keputusan kepada kita yang terbaik adalah seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya sedikit lagi waktunya sudah 60 menit, yaitu sholat al-khusuf, yaitu sholat gerhana. Apakah sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan? Maka ini termasuk di antara sholat-sholat sunnah yang kita dianjurkan untuk mengikutinya. Tatkala terjadi gerhana, maka kita mengikutinya. Ya, kita mengikutinya. Dan waktu sholat gerhana ini sebetulnya mengikuti waktu terjadinya gerhana. Ya, waktu terjadinya gerhana. Makanya sholat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu panjang. Ya, panjang. Tapi ya kita kalau memang tidak mampu seperti itu, maka cukuplah bagi kita untuk mengikuti sholat gerhana yang dilakukan. Kemudian sholat yang lainnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat jenazah. Ya, di sini tidak disebutkan, yaitu sholat jenazah. Maka termasuk di antara yang dianjurkan buat kita semuanya adalah mengikuti sholat jenazah. Ya, mengikuti sholat jenazah. Apabila saudara kita meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk ikut sholat, yaitu sholat jenazah. Dan diutamakan juga setelah mengikuti sholat jenazah, kita mengantarkan ke kuburan. Dan keutamanya sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu apa? Kita jika ikut melaksanakan sholat jenazah, kita mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu disebutkan 1 qirat ini Rasul menggambarkan dengan seperti pahala seperti gunung yang paling besar. Dan gunung yang paling besar di waktu itu di Madinah adalah Gunung Uhud. Jenengan yang sudah menunaikan ibadah umroh atau menunaikan ibadah haji, maka akan tahu seperti apa besarnya gunung Uhud. Nah, kita mengikuti salat jenazah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kemudian kita ikut mengantarkan ke kuburan, mendapatkan 2 pahala seperti pahala gunung Uhud ini. Subhanallah. Di sisi lain kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala juga menunjukkan kebersamaan kita di antara kaum muslimin. Karena di antara haknya kaum muslimin yang meninggal dunia adalah dimandikan, dikafani, disolati, dan diantarkan ke kuburan. Maka jika kita membiasakan seperti itu, artinya menunaikan haknya saudara kita meninggal dunia, maka mudah-mudahan setelah kita seperti itu akan diperlakukan seperti itu. Kama tadinu tudanu, kata para ulama. Ya, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Jika kita memperlakukan saudara kita yang meninggal dunia, kita berikan haknya, ya kita mandikan, kita kafani, kita solati, kita antarkan ke kuburan, maka jika kita meninggal dunia dan pasti kita meninggal dunia, akan diperlakukan seperti itu juga. Tapi acuh tak acuh misalnya, oh sholat sunnah wae kok. Nah ini masalahnya, sholat sunnah saja kok. Sholat sunnah itu ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu
tarikuhu. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Sunnah wae kok. Ya silakan kalau memang begitu. Memang pengertian sunnah itu seperti itu. Tapi mudah-mudahan jika kita meninggal dunia tidak ditinggalkan oleh orang. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi yaitu salat yang disebut yaitu salat tahiyatul masjid. Ini yang agung. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Apabila kalian masuk masjid, masjid ini termasuk baitu min buyutillah, termasuk salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia merupakan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan penghormatan dengan masjid tersebut. Di antaranya yaitu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang masalah sholat tatawu atau sholat sunnah dan beberapa keutamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sehingga menjadikan penyebab di antara penyebab dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab ringannya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.